Shalom, salam sejahtera, salam sehat dan semangat di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari-hari ini kita tentu sedang merayakan Natal, yaitu hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh dunia merayakan dengan sukacita. Amin saudara, dan hari ini kita belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan, masih tentang peristiwa Natal 2000 tahun yang lalu. Kita membaca dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Luar biasa saudara. Judul renungan kita hari ini adalah Saksi Pertama Natal. Saudara yang terkasih, kalau seandainya saudara suatu saat mendapat hadiah door prize, taruhlah misalnya hadiah door prize-nya adalah 1 unit mobil BMW seri terbaru. Kira-kira siapa orang pertama yang saudara akan kasih tahu? Tentu adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kita, bukan? Mungkin istri, atau mungkin suami, atau orang tua di rumah, atau teman, sahabat. Dan ada juga orang-orang yang sekarang zaman medsos langsung diupload, diberitahukan ke media sosial. Tetapi pada umumnya orang beritahu kepada orang-orang yang sangat dekat, orang-orang yang begitu akrab, ya saudara. Tetapi tahukah saudara bahwa berita tentang Natal, sukacita besar, kalau kita tadi baca, sukacita besar untuk seluruh dunia, diberitahukan kepada para gembala. Para gembala mendapat kehormatan, mendapat sebuah privilege, kehormatan besar, mendengarkan berita sukacita yang luar biasa, sukacita untuk seluruh dunia, bukan hanya untuk sekelompok orang. Ini luar biasa. Mereka mendapat sebuah kehormatan. Siapakah mereka ini, saudara? Siapakah para gembala ini? Bukankah seharusnya yang layak menurut kacamata kita manusia, yang pantas menerima berita sukacita besar ini untuk seluruh dunia, yaitu para pemimpin agama Yahudi pada saat itu? Harusnya orang Farisi, harusnya ahli-ahli Taurat yang mendapat berita tentang sukacita besar ini. Atau paling tidak adalah penguasa, raja yang saat itu memerintah. Atau juga mungkin orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terpandang, orang-orang kaya yang harusnya mendapat berita sukacita ini dan diundang untuk hadir, untuk datang melihat Yesus Kristus yang lahir di Palembang. Saudara yang terkasih, tentu kita bertanya, kenapa kok Tuhan memilih para gembala? Siapakah para gembala ini, saudara? Para gembala saat itu, di abad pertama, para gembala adalah mereka yang status sosialnya sangat-sangat rendah di masyarakat. Mereka orang yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat. Mereka orang yang miskin di antara orang miskin. Mereka tidak diperhitungkan, mereka tidak dipandang, saudara. Karena mereka adalah pekerja murahan. Mereka adalah pekerja kasar. Mereka tentu badan mereka bau. Bahkan di pengadilan mereka tidak bisa dijadikan sebagai saksi. Karena sebagai gembala upahan seringkali mereka curang terhadap pemilik domba yang mereka gembalakan. Nah saudara yang terkasih, tapi kenapa Tuhan memilih orang yang sangat rendah, orang yang sangat tidak diperhitungkan, orang yang tidak dianggap oleh masyarakat? Bahkan di keagamaan pun mereka tidak diperhitungkan. Mereka tidak dianggap, saudara.
Hidup mereka tidak berarti menurut kacamata manusia. Tapi kok Tuhan pilih mereka untuk menjadi saksi. Kok Tuhan undang mereka. Mereka mendapat kehormatan untuk diundang hadir melihat Yesus yang telah lahir. Saudaraku, saya merenungkan ini dan saya mendapati sebuah jawaban bahwa Tuhan mau mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat penting sekali. Bahwa Tuhan sangat peduli, sangat mencintai, sangat mengasihi, sangat menghargai mereka yang menurut dunia dianggap sampah. Bagi dunia yang mereka anggap tidak berarti, punya kedudukan sosial yang sangat rendah. Tuhan menghargai mereka. Tuhan sangat peduli kepada mereka. Bahkan Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Bagi Tuhan, dari manapun latar belakang kita, entah kita dari orang kaya, dari keluarga kaya, keluarga miskin, orang terpandang atau tidak, bagi Tuhan sama saja kita adalah manusia ciptaan kesayangannya. Tuhan tidak pernah beda-bedakan orang dari strata sosial, dari status sosial yang dia sandang, saudara. Saudara yang terkasih, terkadang dalam praktek kehidupan kita setiap hari, kita seringkali membeda-bedakan orang. Kita memperlakukan orang dari status sosial, dari strata sosial yang dia sandang. Oh, kalau dia orang kaya, maka kita akan perlakukan dia dengan baik. Kalau dia punya jabatan ini dan itu, maka kita menaruh hormat, memperhatikan dia, mengasihi dia, bahkan menjalin hubungan dengan dia. Tetapi kalau dia adalah orang miskin, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang tidak terpandang, kita sering sekali mengabaikan. Kita sering sekali bahkan tidak mau bergaul, bahkan tidak mau berbagi dengan mereka. Ironisnya, saudara, bahwa praktek kehidupan seperti begini, cara pandang kehidupan seperti begini, tidak hanya terjadi di luar kekristenan, tetapi juga masuk dalam kekristenan, bahkan di dalam gereja. Ada seringkali kita membeda-bedakan jemaat menurut strata sosial yang dia miliki. Kita sering sekali melabelkan jemaat VIP dan jemaat biasa. Bagi Tuhan itu tidak bagus, saudara. Tuhan tidak suka seperti begitu, karena di mata Tuhan sama. Oh, kalau jemaat yang kaya, jemaat yang VIP, kita perlakukan dengan baik, kita salamin dia, kita perhatikan dia, kita besuk dia, dan segala macam. Tapi kalau orang-orang sederhana yang bagi kita jemaat kelas bawah, kita seringkali mengabaikan mereka, bahkan tidak mungkin memperhatikan mereka. Saudara yang terkasih, Tuhan mengajarkan kita suatu hal, bahwa Tuhan memperhatikan kaum lemah. Tuhan memperhatikan mereka yang menurut kita ada dalam strata sosial yang sangat rendah. Bahkan saudara, Yesus Kristus lahir dalam kesederhanaan di palungan, di kandang domba. Peristiwa Natal adalah peristiwa yang sederhana, berbeda dengan Natal yang kita rayakan yang penuh dengan kemewahan, gegap gempita, saudara. Tetapi Yesus lahir dalam kesederhanaan. Bahkan Yesus dalam pelayanannya selama di bumi sering sekali bergaul dengan kaum lemah, kaum yang tidak berdaya, kaum orang-orang miskin, menjadi sahabat Yesus. Saudara yang terkasih, biarlah Natal kali ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak membeda-bedakan orang. Tuhan mengasihi semua orang. Natal tidak ada artinya kalau kita masih membeda-bedakan orang menurut strata sosial, menurut jabatan yang dia sandang. Natal tidak akan berarti apa-apa kalau kita tidak mengikuti teladan Tuhan kita, mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Saudara yang terkasih, biarlah Natal kali ini bisa mengubahkan perspektif kita tentang orang lain di sekitar kita. Amin, saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Natal, peristiwa kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan, pelajaran penting yang Tuhan sampaikan pada kami untuk tidak membedakan orang. Karena di mata Tuhan semua orang sama. Tuhan menghargai, Tuhan mencintai semua orang dari latar belakang dan dari strata sosial manapun kami berada. Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Kau memberkati umat-Mu yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati mereka Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Biarlah sukacita Natal memenuhi hati kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.